Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hapsiyah, NPM 2410010200. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard dan komponen-komponennya. Mata pelajaran Organisasi Arsitektur Komputer. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Rashidan, STMKOM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Baik, langsung saja kita ke materinya. Apa itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit di mana semua komponen ini terhubung. Komponen ini memungkinkan perangkat-perangkat elektronik penting pada suatu sistem terhubung satu sama lain. Misalnya unit pemrosesan, sentral, dan memori dengan sejumlah soket. Dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras hardware. Komponen-komponen motherboard bisa dilihat di gambar sebelah kiri saya. Yang pertama ada slot prosesor atau soket prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan berlubang-lubang kecil. Tempatnya tertancap pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang kedua, slot memori RAM. Slot RAM adalah slot yang digunakan untuk memasang RAM atau random access memory pada motherboard. Slot RAM juga memiliki jenis yang berbeda sesuai jenis RAM yang dipakai. Yang ketiga, node brick. Node brick adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphics controller atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke software. Yang keempat, port SATA. SATA adalah singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Contoh bentuk kabel konektor power SAT ada di atas saya di gambar sini. Lanjut ke 5, port IDE, Integrated Drive Electronic. Berfungsi untuk menghubungkan disk drive seperti hard disk atau CD-ROM jenis IDE. Lanjut yang keenam, USB header. USB header berfungsi untuk menghubungkan phone USB dengan motherboard. Yang ketujuh, fan header. Fan header berfungsi untuk memberikan daya pada kipas yang terpasang pada heatsink prosesor dan sebagai penyedia tegangan untuk kipas prosesor. Yang kedelapan, soldering. Soldering adalah komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang kesembilan, slot PCI X1 atau PCI Express X1 atau PCI X0.
X16. PCI Express X16 berfungsi untuk menempatkan atau memasang kartu grafik atau FGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas ke layar monitor. PCI X1 berfungsi untuk menempatkan atau memasang aksesoris seperti adapter, nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Slot PCI berfungsi untuk memasang berbagai kartu plug-in, dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Yang ke-10, slot AGP, Accelerated Graphics Port. Seperti gambar di sini di samping saya. Baik. Slot AGP berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau FGA card yang berjenis AGP. Lanjut, yang ke-11, 20 pin ATX Power Connector atau Port Power. 20 pin ATX Power Connector berfungsi untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Perlu sobat ketahui, untuk Mobo saat ini banyak yang menggunakan 24 pin. Tambahan 4 pin tersebut untuk membantu kinerja dari prosesor. Yang ke-12, BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input atau Output System. Ini adalah firmware yang dibuat sebelum sistem operasi Anda. BIOS melakukan prosesor startup yang memeriksa perangkat sistem Anda mulai dari RAM, hard drive, hingga keyboard Anda dan membuat sistem operasi Anda. Terakhir, ke-13, baterai CMOS. CMOS berfungsi untuk menyimpan memori dari chip CMOS yang berisi tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.